tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku
Shalom teman-teman. Aku percaya kalian semua yang ada di rumah sampai hari ini masih antusias untuk memuji Tuhan dan beribadah bersama-sama. Nah teman-teman, sebelum kita memuji Tuhan, mengucap syukur, mendengarkan firman Tuhan, aku mau ajak untuk setiap kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita fokus, dan selanjutnya kita akan membacakan firman Tuhan. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 15 yang berbunyi, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Mari teman-teman, kita gak mau sia-siakan waktu kita yang singkat ini. Kita mau mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Sebelumnya aku ajak untuk setiap kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik, terima kasih untuk kasih dan setia-Mu. Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, Engkau mencukupi segala yang kami butuhkan sampai kepada hari ini. Tuhan, kami tahu kami masih banyak kesalahan, kami masih belum sempurna atau baik di hadapan-Mu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu memenuhi kami, Tuhan selalu memperlengkapi kami, membuat kami menjadi sebuah karya yang mulia. Engkau memandang setiap kami sebagai biji mata-Mu, Engkau menjadikan kami indah di hadapan-Mu, dan kami mau Tuhan untuk Engkau pakai kami selalu Bapa. Biarlah Tuhan puji-pujian yang akan kami berikan, persembahkan hanya untuk nama-Mu saja Tuhan, hanya untuk memuliakan kehebatan, keagungan, segala yang telah Engkau perbuat Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Engkau Allah yang baik, Engkau memulai segala yang baik di dalam hidup kami Tuhan. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita mau katakan bersama. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia,
Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Kau selalu jaga kami, lindungi kami Tuhan. Kami bersyukur sebab kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Tiada nama lain Tuhan selain nama Engkau yang sangat luar biasa. Haleluya, haleluya. Glorify your name, glorify your name. Hallelujah. There is no other name, there is no other name like Jesus. Only you, Lord. Only you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Dimuliakan, ditinggikan, diagungkan nama-Mu, dipuji nama-Mu. Kami naikkan syukur kami untuk menyatakan kehebatan-Mu, menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, sebab kami sujud menyembah-Mu Tuhan. So here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things. For all I am yours, forever yours. So here I bow to leave
be lifted highest, highest, be lifted highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Oh, glorify your name, oh, hallelujah. We worship you, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let our King, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Engkau ditinggikan. Let our King be lifted up. We lifted your name. Let our King be lifted up. Let our King, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Oh, Teman-teman, sebelum kita memulai untuk sharing, alangkah baiknya kalau misalnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan selama ini Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, kami mengucap syukur atas itu Tuhan. Bahkan sampai hari ini juga kami masih bisa kembali Tuhan, bernafas kembali, masih bisa berkumpul bersama keluarga kami di hari Minggu Tuhan. Walaupun kami tidak beribadah secara bersama-sama, tapi kami tahu Tuhan bahwa penyertaan-Mu selalu ada buat kami Tuhan. Hadirat-Mu dimanapun kami berada Tuhan selalu menyertai kami semua. Tuhan siapkan, Tuhan tolong berkati kami, fokuskan kami Tuhan supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami, perkatakanlah Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, haleluya, amin. Hai semuanya, happy Sunday. Buat yang kalian nonton jam 3 pas kayak sekarang, atau yang nanti nyusul, mungkin di malam hari baru bisa online service, it's okay. Happy Sunday buat kita semua. Nah, jadi minggu lalu, kalau minggu lalu Rio membahas tentang 1 Tesalonika 5 ayat 14, mengenai surat Paulus ke jemaat Tesalonika. Kali ini Paulus memberi nasihat kepada jemaat Tesalonika untuk saling tegur atau mengingatkan satu sama lain. Nih, kita coba sebelum aku membahas tentang apa sih yang pengen disampaikan minggu ini. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya kita mengingat dulu apa sih yang disampaikan Rio kemarin. Nah, Rio bahas di 1 Tesalonika 5 ayat 14, di sini ada ayatnya, kami minta juga, saudara-saudara, tegurlah dengan rukun orang yang tidak mau bekerja, tabahkan hati orang yang takut, tolonglah orang yang perlu ditolong, dan sabarlah terhadap semua orang. Jadi, apa yang aku tangkap dari kemarin Rio jelasin adalah di 1 Tesalonika 5 ayat 14 ini, secara general itu mengatakan kalau kita tuh harus peduli gitu terhadap yang lain. Dan di ayat, jadi ceritanya jemaat Tesalonika itu,
Paulus tuh bilang kalau di jemaat-jemaat di Tesalonika itu sudah berbuat dengan baik gitu. Tapi di pasal ini, di 1 Tesalonika 5:14 ini, Paulus mengingatkan untuk nggak cuma jadi jemaat aja, tapi kita juga harus saling tegur. Jadi ibarat katanya tuh kita tuh bukan cuma fokus ke diri kita doang, yang kayak harus begini, tapi kita juga harus memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Makanya di sini dibilang, tegurlah dengan rukun orang yang tidak mau bekerja, tabahkanlah hati orang yang takut, tolonglah orang yang perlu ditolong, dan sabarlah terhadap semua orang. Dan yang aku tangkap, yang paling aku ingat dengan jelas itu sih, yang kayak waktu itu Rio ada bilang katanya, jangan jadi jemaat aja, tapi harus tetap saling tegur, saling mengingatkan, supaya kita bisa sama-sama terus berjuang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Supaya ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bangga sih sama kita. Dan itu yang kayak aku dapat minggu lalu gitu. Nah, di ayat ini juga Paulus dengan jelas memberitahu caranya. Jadi Paulus tuh nggak cuma ngomong dengan kayak kita sebenarnya tuh harus saling peduli, tapi Paulus tuh juga memberitahu gitu caranya. Yang pertama itu dengan cara yang menegur, warn. Jadi menegurlah dengan rukun orang yang tidak mau bekerja. Jadi apa yang aku tangkap dari sini adalah kita tuh harus learn to set aside your ego. Jadi belajar untuk rendah hati. Karena untuk saling tegur, either aku yang menegur atau orang lain yang menegur aku pun, itu harus ada kerendahan hati. Karena kalau kita nggak punya kerendahan hati, sulit untuk menerima teguran. Dan sulit juga untuk merasa teguran itu baik buat kita. Makanya harus selain learn to set aside your ego, kita juga belajar untuk rendah hati gitu. Jadi belajar untuk menerima teguran orang lain, belajar untuk rendah hati. Karena kalau kita sudah belajar untuk rendah hati, ketika kita udah rendah hati, maka orang lain tuh nggak bisa merendahkan lagi. Karena yang ada hanyalah promosi gitu. Karena kita udah berusaha untuk rendah hati. Ketika orang menegur kita mulai mengintrospeksi diri. Terus ketika kita mengintrospeksi diri, kita terus berubah, dan yang ada hanya adalah promosi. Kayak gitu. Jadi yang pertama aku belajar adalah kita tuh harus learn to set aside your ego, yaitu belajar untuk rendah hati gitu. Terus yang kedua yaitu tabahkan atau encourage hati orang yang takut. Nah, ini tuh yang aku dapat adalah kalau kita tuh harus perbesar empati kepada sesama. Jadi tabahkanlah hati orang yang takut. Jadi ibarat kata di sini kita tuh mulailah peka terhadap orang lain. Jadi kalau misalkan teman-teman kita, misalkan atau siapapun, kita lihat seperti ada something wrong deh sama orang ini. Nah, it's okay to say kenapa gitu, atau enggak kayak lebih peka terhadap orang lain. Kebanyakan kita kayak suka ngelihat di story atau di sosial media. Mungkin orang ini sebenarnya nggak menunjukkan spesifik kalau misal perasaan dia, tapi mungkin dia cuma kayak lebih dengan quotes atau dengan something yang kita tahu mungkin kayaknya ada masalah, atau mungkin dia sebenarnya kayak ada ketakutan yang dia takuti, mungkin entah ujian atau apapun itu. Nah, belajarlah untuk peka kepada orang lain dan kayak tanya gitu, kenapa, what's wrong, terus kayak mungkin dengan basa-basi dikit kayak kasih, even emo aja menurut aku berarti sih, kayak misalkan emang lagi sedih banget dan ternyata ada orang yang tiba-tiba kasih emo, hugs atau gimana, itu akan kayak mungkin hanya emo ya, mungkin kalau ibarat kita cuma ketik emo, hugs gitu kayak peluk atau apa, tapi sebenarnya itu berarti gitu, kayak kita mengencourage orang lain kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu tolonglah orang yang perlu ditolong, jadi helping.
Jadi do something for other people. Jadi bener sih, ini tuh kayak selain kita perbesar empati kita juga harus do something for other people. Kayak misalkan mulailah kita mencari tahu hal kecil tentang dia. Entah itu apa, misalkan kayak seperti yang tadi aku bilang ya, yang tentang emo itu, sebenarnya kita nggak pernah tahu itu. Itu kan aku bilang itu hanya sesuatu hal yang kecil untuk dilakukan, tapi kita nggak pernah tahu kalau misalkan itu berarti gitu buat orang lain. Jadi jangan pernah remehkan hal kecil, karena kita tidak pernah tahu bagaimana hal kecil itu berdampak untuk orang lain. Mungkin kalau misalkan dengan dengerin dia curhat, atau kasih ayat, walaupun itu cuma kayak ngasih ayat kesannya, tapi kita nggak pernah tahu gitu, ternyata ayat itu bisa menguatkan dia, bisa membuat dia jadi lebih tenang. Kita nggak pernah tahu, padahal sebenarnya ya kita cuma ngasih ayat aja gitu, random. Terus yang keempat, yaitu sabarlah, be patient terhadap semua orang. Learn to forgive, karena kita semua tuh manusia dan gak ada yang sempurna. Gak mungkin kamu bisa ketemu manusia yang gak pernah bikin kamu kesel atau marah sedikit pun. Sebaik-baiknya itu orang, pasti ada sesuatu hal yang bikin kita tuh jadi kayak greget, pengen gemes gitu buat dia. Nah, hal-hal itu, dan makanya kita harus belajar learn to forgive, karena gak ada yang sempurna, nobody's perfect, dan ya kita harus learn to forgive, karena kita aja dimaafkan gitu sama Tuhan. Masa kita nggak mau maafin orang lain? Nah, setelah di 1 Tesalonika 5 ayat 14, jadi Paulus tuh memberitahukan cara-caranya seperti itu. Ada 4 tadi kan. Tapi Paulus tuh nggak berhenti sampai situ saja, tapi dia juga menasihati kita untuk membalas yang jahat, untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Di 1 Tesalonika 5 ayat 15, bahasa Inggrisnya, be sure that no one pays back wrong for wrong, but always try to do what is good for each other and for other people. Paulus juga mengingatkan untuk tetap melakukan yang baik untuk setiap orang. Jadi di sini selain dari yang kita harus saling tegur, harus mengencourage, terus helping dan be patient, tapi di sini Paulus juga bilang bahwa kita tuh juga nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, dan kita harus selalu berusaha untuk melakukan yang baik kepada setiap orang. Nah, pernah kepikiran nggak sih kenapa Paulus tuh berkali-kali mengingatkan hal itu, malah selalu mengingatkan untuk care for each other, selalu untuk ngelakuin yang terbaik buat orang, selalu do good, terus habis itu selalu peduli, terus saling tegur, saling menolong, harus sabar. Nah, karena hal yang pertama adalah karena kita telah merasakan kasih yang sebesar dan sedalam itu. Jadi karena kita udah pernah ngerasain yang namanya kasih, di mana kita diampuni sama Tuhan, di saat kita nyebelin banget, setiap kali kita selalu ngelakuin dosa, selalu jatuh dalam dosa, tapi Tuhan selalu mengampuni kita. Dan hal yang bikin aku ngerasa wow, itu di 1 Yohanes 3 ayat 16. Dengan jalan inilah kita mengetahui cara mengasihi sesama. Kristus sudah menyerahkan hidupnya untuk kita, sebab itu kita juga harus menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Karena kita udah pernah ngerasain yang namanya Tuhan berkorban sebegitu besarnya buat kita. Dia rela datang ke dunia ini, mati di kayu salib buat gantiin kita. Dia berkorban sebegitu besarnya karena karena Tuhan Yesus tuh terlalu mengasihi kita. Karena kita udah ngerasain hal itu alasannya kenapa kita bisa mengasihi orang lain juga.
Itu alasannya, itu alasan supaya kita tuh juga bisa mengasihi orang lain. Karena ketika misalkan kita udah ngerasain hal itu, ketika kita udah mengerti, ketika kita udah tahu rasanya, itu akan lebih mudah buat kita untuk mengasihi dan peduli terhadap orang lain. Karena untuk ngelakuin keempat hal yang tadi, untuk peduli sama orang lain, itu nggak mudah. Itu kita harus buang ego kita harus belajar memaafkan, kita harus belajar rendah hati, dan itu nggak bisa didapat kalau kita sama sekali belum pernah ngerasain dan mengerti kenapa kita ditebus dan Tuhan rela untuk berkorban demi kita. Jadi, karena kita telah ngerasain kasih yang sebesar itu, pengorbanan yang sebesar itu, makanya kita juga bisa berkorban buat orang lain. Makanya kita juga bisa mengasihi orang lain. Di Efesus 4 ayat 32 BIMK, sebaliknya, hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain, dan saling mengampuni, sama seperti Allah pun mengampuni kalian melalui Kristus Yesus. Itu alasan pertama, karena kita udah merasakan kasih yang sebesar dan sedalam itu, makanya kita bisa untuk mengasihi orang lain juga. Alasan yang kedua adalah karena hidup kita itu harus berbuah. Dan hal apa sih yang kita bisa bangun untuk bisa mempunyai sikap seperti itu? Untuk bisa berbuah, untuk bisa mengasihi orang lain. Nah, yang pertama adalah hikmat. Di Yakobus 3 ayat 17, ini versi yang mudah dibaca, AMD, yaitu dia bilang, hikmat yang datang dari Allah adalah seperti ini. Pertama-tama adalah murni, juga penuh damai, lemah lembut, dan mau mengalah. Hikmat selalu mau menolong orang yang berada dalam kesulitan dan selalu berbuat baik. Hikmat itu juga adil dan jujur. Jadi hal apa yang kita bisa bangun untuk bisa peduli sama orang lain, supaya bisa untuk mengasihi orang lain, hal pertama adalah hikmat. Jadi kita harus punya hikmat itu sendiri, karena hikmat selalu mau menolong orang yang berada dalam kesulitan dan selalu berbuat baik. Hikmat itu juga adil dan jujur. Jadi diingat cerita Salomo di 2 Tawari 1 ayat 7-12, itu diceritakan bahwa waktu itu Allah bertanya gitu sama Salomo, kayak, Salomo, apa yang kamu mau? Mintalah apa yang kamu mau, kalau maka akan aku berikan kepadamu. Tetapi pada saat itu, jawaban Salomo bukanlah kekayaan. Tapi perhatikan jawabannya. Jawabannya ada itu, malam itu Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berkata, Salomo, mintalah apa yang kau inginkan, itu akan kuberikan kepadamu. Salomo menjawab, Ya Allah, Engkau sudah menunjukkan bahwa Engkau sangat mengasihi ayahku Daud, dan Engkau telah mengangkat aku menjadi raja, menggantikan dia. Sekarang ya Tuhan Allah, semoga Engkau menepati janjimu kepada ayahku. Engkau telah mengangkat aku menjadi raja atas bangsa besar ini yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, berikanlah kiranya kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang kuperlukan untuk memimpin mereka. Kalau tidak demikian, bagaimana mungkin aku dapat memerintah umatmu yang besar ini? Hebat ya. Di sini jawaban dia, aku ngerasa kayak, ya Allah, Engkau sudah menunjukkan bahwa Engkau sangat mengasihi ayahku Daud, dan Engkau telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Jadi jawaban Salomo ini tuh seperti memberitahu kita bahwa Salomo tuh telah lebih dahulu merasakan kasih Allah dalam hidup Daud dan hidupnya. Jadi Salomo tuh udah ngerasain betapa besarnya kasih Allah dalam hidup dia dan di hidup Daud. Makanya dia tahu apa yang dia minta. Di sini dia bilang, dia tahu dia membutuhkan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan untuk bisa memimpin bangsa Israel. Karena
Di sini dia telah merasakan kasih Allah. Makanya di sini dia bilang, berikanlah aku kebijaksanaan dan pengetahuan. Dan kebijaksanaan dan pengetahuannya ini dengan alasan untuk memimpin bangsa Israel. Dia merasa bahwa kebijaksanaan itu yang dia perlukan untuk memimpin untuk memimpin bangsa Israel. Coba kalau misalkan jadi Salomo, aku rasa aku nggak akan bilang wisdom sih. Mungkin aku akan bisa aja gitu, ketika ditanya Tuhan, coba sebutin apa yang kamu mau, semuanya akan aku kabulin. Pasti yang aku jawab adalah hal-hal lain yang bukan itu, dan pasti mikirnya lama. Bentar ya Tuhan, mikir dulu ya, terus mikir dulu apa yang paling benar-benar diinginkan. Dan belum tentu apa yang kita belum tentu apa jawaban aku pun itu untuk orang lain. Dan mostly kayaknya sih untuk kepentingan diri sendiri ya. Tapi di sini Salomo nggak meminta sesuatu yang bukan untuk kepentingan dia sendiri, tetapi untuk kepentingan bangsa Israel. Dia meminta kebijaksanaan supaya bisa menuntun dan memimpin bangsa Israel. Dan di sini Salomo tahu dia nggak bisa memimpin atau mengasihani orang lain tanpa kebijaksanaan sih. Karena seperti di ayat Yakobus 3:17, hikmat itu selalu mau menolong orang yang berada dalam kesulitan dan selalu berbuat baik. Hikmat itu juga adil dan jujur. Jadi selain kita perlu melakukan bagian kita, dan kita juga harus memperbaharui diri kita. Jadi kita juga harus punya hikmat dalam kehidupan kita. Kita harus tahu, karena mungkin tujuan kita baik ya, kita ingin menolong orang lain. Tapi kalau misalkan kita nggak punya hikmat, ketika kita nggak punya wisdom dalam kehidupan kita, karena kita ingin menolong orang lain, ya anggaplah contoh kita ingin memberi saran kepada orang lain. Tapi ketika kita sendiri nggak punya hikmat, kita juga malah bukan membantu orang lain tersebut, malah mungkin saran kita jadi memperburuk suasana hati dia. Nah, makanya alangkah baiknya ketika kita mau menolong orang, atau kita ingin mengasihi orang lain, atau kita ingin peduli terhadap orang lain, alangkah baiknya kalau kita sendiri punya hikmat sih. Karena ketika kita punya hikmat, kita justru bisa membantu orang lain. Dan bisa ketika kita punya hikmat, sama seperti Salomo, dia juga jadi bisa memimpin bangsa Israel. Nah, di sini di ayat selanjutnya, dan karena tidak cuma hikmat yang karena itu tidak cuma hanya hikmat yang diberikan oleh Tuhan, tapi memberikan hal-hal yang lain yang Salomo nggak minta. Karena Tuhan merasa permintaan Salomo itu baik. Di sini di ayat selanjutnya, jawab Allah kepada Salomo, permintaanmu itu baik. Engkau tidak meminta kekayaan, atau harta, atau kemasyuran, atau kematian musuh-musuhmu, atau umur panjang untuk dirimu sendiri, melainkan kebijaksanaan dan pengetahuan untuk memerintah umatku yang kupercaya kepadamu. Sebab itu, kebijaksanaan dan pengetahuan akan kuberikan kepadamu. Selain itu, aku akan menjadikan engkau lebih makmur, lebih kaya, dan lebih masyhur daripada raja yang manapun, juga baik pada masa lalu maupun pada masa yang akan datang. Wow, hebat gak sih? Belajar banyak dari sini, karena ketika kita berusaha untuk melakukan yang terbaik buat orang lain, biasa kan kita gini, ketika kita ingin membantu orang lain, selalu ada aja alasannya. Entaran dulu lah, gue belum punya duit. Entaran dulu lah, kasih kadonya. Entaran dulu lah. Atau enggak, entaran dulu lah ucapin ulang tahunnya. Atau misalkan hal-hal kecil aja yang kayak, gue gak bisa pedulin dia, gue juga lagi sibuk, kayak gitu. Itu yang aku alamin sih. Jadi kayak nggak tahu kalian semua ngalamin atau enggak, tapi itu adalah beberapa alasan yang membuat kita tuh jadinya merasa
it's okay lah nggak peduli sama dia kali ini, toh gue juga lagi susah gitu. Tapi di sini aku belajar bahwa ketika kita berusaha untuk mempedulikan orang lain, atau kita mengutamakan orang lain, kita mengasihani orang lain, maka di situ hal-hal yang kita khawatirkan, hal-hal yang kita perlukan, itu akan ditambahkan sendiri gitu sama Tuhan. Jadi itu yang bikin aku ngerasa kayak mengubah mindset aku sih perlahan-lahan, bahwa lu gak usah pikirin diri lu doang, coba untuk peduli sama orang lain. Maka ketika lu coba untuk memikirkan orang lain, hal-hal yang lu khawatirin, hal-hal yang lu merasa lu pergumulkan, itu akan hilang sendiri gitu. Itu akan Tuhan bantu jawab satu persatu kayak gitu. Pasti ada satu quotes ini yang kalian pasti semua tahu, you are blessed to be a blessing for others. Jadi kamu diberkati untuk menjadi berkat buat orang lain. Selain harus punya hikmat, yang kedua, kita juga harus punya konsistensi. Konsisten, karena suatu hubungan itu nggak ada yang tiba-tiba langsung dekat. Suatu hubungan nggak mungkin tiba-tiba tiba-tiba langsung kayak aku bisa kenal, misalkan aku dengan temanku, aku nggak akan bisa kenal temanku kalau secara instan gitu. Itu pasti ada prosesnya, itu pasti ada pengorbanan yang perlu dilakukan, itu pasti ada secara sengaja. Jadi kayak suatu hubungan itu bukan suatu hal yang instan atau yang kayak tiba-tiba jebret langsung deket, enggak. Suatu hubungan itu diusahakan antara kedua belah pihak. Suatu hubungan itu butuh prosesnya, pengenalannya, pengorbanannya, waktu, dan segala macamnya. Jadi butuh konsisten untuk setiap harinya untuk melakukan hal-hal tersebut. Seperti yang tadi Paulus kasih tahu, yang kita harus menegur, saling tegur, saling memaafkan, saling sabar, habis itu saling menguatkan. Itu nggak bisa langsung terjadi. Sikap itu nggak mungkin bisa langsung terjadi dalam sekejap. Itu tuh harus diulang-ulang berkali-kali, harus dilatih berkali-kali supaya hubungan itu tetap menjadi lebih dekat kayak gitu. Nah, di masa-masa sulit ini, di masa-masa COVID-19 ini, kita bisa mengambil hal positifnya. Karena selama ini yang menjadi alasan untuk kita jadi susah untuk berkomunikasi atau melakukan sebuah hubungan dengan orang lain, itu karena kita semua terlalu sibuk masing-masing. Mungkin kita terlalu sibuk dengan urusan kita, mungkin dengan sekolah, dengan pekerjaan, dengan kuliah, atau dengan hal lainnya, sehingga kita nggak ada waktu, nggak ada tenaga, nggak ada pikiran, dan kayak rasanya tuh udah capek gitu untuk peduli gitu sama orang lain. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, kita diajak untuk berdiam di rumah, untuk melakukan segala sesuatu aktivitas di rumah, dan secara nggak langsung weekend pun kita juga di rumah. Kita punya banyak waktu untuk coba merekonsiliasi hubungan kita dengan orang lain, atau enggak cobalah untuk mempererat kembali hubungan yang kita jalanin, atau cobalah untuk mengenal kembali orang tersebut kayak gitu. Karena di Amsal 17 ayat 17 di sini bilang, seorang sahabat selalu setia kepada kawan, tetapi seorang saudara ikut menanggung kesusahan. Jadi dari sini kita bisa lihat, seorang sahabat selalu setia kepada kawan, tapi seorang saudara ikut menanggung kesusahan. Jadi di COVID-19 ini yang kita semua merasakan dampaknya, justru dengan adanya kesusahan yang ada, seorang sahabat
bisa menjadi saudara. Tapi hal itu diperlukan yang namanya konsistensi. Jadi kita nggak bisa yang langsung dekat yang seperti tadi aku bilang. Kita harus ada proses dan harus ada kemauan yang terus-menerus. Di sini ada 5 kerangka untuk mengenal orang lain. Jadi mungkin adalah face, muka. Mungkin kita tahu dia. Mungkin kebanyakan kita udah lewatin hal itu. Dan facts, yaitu kenyataan-kenyataan tentang dia, fakta-fakta tentang dia. Apa sih mungkin dia SMP, mungkin dia sekarang udah SMP naik SMA, atau mungkin dia sekarang lagi kuliah, kayak gitu. Itu hal-hal yang kita perlu ketahui. Dan yang ketiga adalah feelings. Jadi mulai hal yang lebih dekat lagi, yaitu apa sih yang sedang dia rasakan sekarang. Dan yang keempat adalah fears, ketakutan. Apa sih yang sedang dia pergumulkan, ketakutan dia sekarang. Dan yang kelima adalah faith, imannya. Jadi itu adalah step-step kerangka untuk kita mengenal orang lain. Dan ini bisa digunakan ketika kita ketika kita ingin untuk kita mau berkomitmen untuk konsisten peduli sama orang. Dan kita cobalah berpikir kita sekarang ada di step mana di 5 kerangka tersebut. Dan misalkan kita berada di, ternyata kita udah tahu nih, kita udah cukup dekat, kita udah tahu fakta-fakta tentang dia, keluarga dia, dan segala macamnya. Cobalah untuk lebih dekat lagi untuk ke step selanjutnya, untuk feelings. Jadi kayak mungkin kita bisa saling curhat dan segala macamnya. Itu hal-hal yang bisa membantu kita untuk lebih dekat dengan orang lain. Karena ketika kita dekat dengan orang lain, maka untuk saling tegur itu akan jauh lebih mudah sih. Dan memaafkan, saling tolong-menolong, kita jadi tahu apa yang dia sedang alami dan pergumulkan, kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang mau dibahas di sini adalah menyambung apa yang Rio kemarin sampaikan untuk peduli sama orang lain secara garis besar, untuk saling tegur, saling tolong, saling menguatkan, dan sabar terhadap yang lain. Tetapi untuk melakukan 4 itu semua, kita juga harus tahu gitu alasan dibalik itu semua, karena kita terlebih dahulu udah ngerasain kasih dan pengorbanan yang begitu besar yang Tuhan Yesus lakuin dalam hidup kita. Karena kita udah tahu itu, kita akan jadi lebih mudah untuk bisa mengasihi orang lain juga, dan lebih berkorban buat orang lain. Dan yang kedua, karena kita itu juga harus berbuah. Karena you are blessed to be a blessing. Nah, untuk kita bisa berbuah juga, kita untuk bisa melakukan hal-hal tersebut, apa yang perlu dibangun dalam kehidupan kita, yaitu adalah hikmat. Kita juga harus punya hikmat. Kita harus juga punya hikmat, karena hikmat itu yang mampu untuk mau menolong orang yang berada dalam kesulitan, dan selalu hikmat itu yang mengajar kita untuk berbuat baik. Karena ketika kita nggak ada hikmat dalam hidup kita sulit untuk membantu orang lain sih. Dan kita sulit, contohnya aja untuk memberikan saran. Jadi jangan sampai niat kita baik untuk menolong orang, tapi kalau misalkan hikmat kita nggak berhikmat, kita akan malah saran kita akan justru membuat orang lain lebih terjerumus gitu. Jadi kita harus juga punya hikmat. Dan dari hikmat situ juga, ketika kita juga bisa belajar dari Salomo, ketika kita mengutamakan orang lain dalam kehidupan kita, hal-hal yang kita khawatirkan, hal-hal yang kita pergumulkan, itu akan Tuhan jawab persatu-persatu sih. Dan yang kedua,
yaitu konsistensi. Jadi untuk melakukan hal-hal itu semua, untuk punya relation sama orang lain, yaitu dengan tolong, saling tegur, rendah hati, tabah, yang itu juga diperlukan namanya konsistensi. Jadi kayak gak mungkin, percayalah, gak ada hubungan yang tiba-tiba langsung deket, itu gak ada. Hubungan itu harus dibangun, hubungan itu harus dilatih setiap hari, berusaha setiap hari untuk memberikan perhatian, untuk memberikan waktu, untuk berusaha untuk mendengarkan dan berusaha untuk mengerti perasaannya, kayak gitu sih. Karena belajar lagi, dengan adanya kita bisa menerapkan ini semua, aku percaya sih kita semua bisa jadi generasi bintang yang ketika di tengah-tengah masa-masa ini yang sulit, orang-orang bisa lihat dan merasa kehidupan kita dan merasa terberkati. Jadi dan mereka juga bahkan bisa melihat ada Tuhan Yesus dalam hidup kita sih. Dan mereka juga bisa merasakan Tuhan Yesus itu di kehidupannya melewati kita. Oke, guys, itu sharingnya. Semoga kalian mengerti apa yang ingin ku sampaikan hari ini. Dan intinya, kalau misalkan kalian bingung dengan ini, ada satu yang kalian harus ingat, yaitu pedulilah terhadap sesama. Lakukan hal kecil, karena kita nggak pernah tahu. Jangan pernah remehkan hal kecil, karena hal kecil itu bisa aja berdampak yang begitu spesifik buat orang lain. Oke, God bless you guys. Oke, sebelum kita menutup, sebelum kita menyudahi online service ini, alangkah baiknya kalau misalkan kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat 1-2 minggu ini Engkau telah mengajarkan kami Tuhan bahwa kami harus peduli terhadap sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu supaya ini bisa melekat dalam hati kami, supaya ini bisa tertanam dalam hati kami, dan supaya ini juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan ketika kami mengalaminya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat akhir-akhir ini Engkau telah memberkati kami semua. Tuhan, tolong berkati bangsa kami Tuhan, berkati juga bangsa presiden dan segala pemerintahan yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau turut bekerja dalam setiap hal yang ada Tuhan di dalam dunia ini Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu bukan sebuah kebetulan, tetapi Engkau sudah merencanakan yang terbaik buat kami semua Tuhan, supaya kami bisa menjadi orang yang lebih baik, dan ketika kami selesai mengalami masa-masa sulit ini, kami bisa naik level Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas anugerah-Mu, dan atas pengorbanan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you guys and happy Sunday. Stay home. Walaupun udah new normal, tapi tetap jaga jarak, physical distancing. Itu hal yang terpenting. Dan yang jelas, stay home, stay healthy, dan jangan lupa buat care for each other. Bye-bye! Halo teman-teman, gimana ibadahnya hari ini? Pasti sangat memberkati kan? Karena ibadah kita udah selesai, dan jangan lupa, minggu depan kita akan tetap ada ibadah jam 3 sore 28 Juni 2020 dengan tema Quench Not. Jadi sampai bertemu minggu depan. Have a blessed Sunday and God bless you. Jesus, you be